Marhaba bikum jami'ah. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah untuk Windows. Yang kita bahas kali ini tentang bagian At-Tasnif atau Al-Qism, kemudian Al-Mu'allif yaitu bagian penulis, pembagian kitab berdasarkan penulisnya, genrenya, serta bagian favorit. Kita bisa memilih kitab-kitab favorit kita. Lalu setelahnya ada bagian At-Tanzilat, yaitu unduhan, serta history. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Sekarang kita lanjutkan bagian At-Tasnif, yaitu Al-Qism. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pencarian kitab dari Al-Kutub secara umum. Jadi semua kitab dimasukkan pada bagian tabbar ini, bagian ini. Setelahnya kita membahas bagian At-Tasnif atau Al-Qism. Pada bagian At-Tasnif atau Al-Qism ini bisa disebut sebagai genre atau pemisahan kitab-kitab berdasarkan jenis-jenisnya. Misalnya di sini terdapat kitab yang membahas tentang akidah, seputar akidah paling atas. Kemudian kitab membahas seputar tafsir Al-Quran. Kemudian kitab membahas syarhul hadis, kutubus sunnah, kitab-kitab hadis. Kemudian kitab membahas usul fikih dan lain sebagainya. Di sini ada fikih Al-Hanafi, Maliki, fikih am secara umum, dan seterusnya. Nah, pada bagian At-Tasnif akan ditampilkan qism. Di sini ada judul kitab, satu kolom, yaitu kolom Al-Qism. Jenis kitabnya termasuk pada jenis apa atau genre apa. Di sampingnya terdapat Al-Adad. Al-Adad itu jumlah kitabnya. Misalnya di bagian At-Tafsir, jenis tafsir yang kitab-kitab pembahas seputar tafsir ada berapa jumlahnya? Jumlahnya terdapat 270 kitab di sini. Setelah kita klik, maka akan tampil di bagian kirinya, tabel kiri. Di sini ada Alkitab, yaitu nama kitabnya. Di sini tafsir Mujahid, tafsirnya Mujahid, tafsir Muqatil bin Sulaiman, dan seterusnya sampai jumlahnya 270 kitab. Dan sampingnya di sini ada muallif, yaitu penulisnya. Penulis kitab ini siapa? Di sini ada Mujahid, kemudian bawahnya Sufyan As-Sauri, kemudian setelahnya ada Asy-Syafi'i, dan seterusnya hingga 270 kitab. Itulah bagian At-Tasnif atau Al-Qism. Setelahnya di sini terdapat dengan Al-Mu'allifun, para penulis kitab. Terdapat kolom judul Al-Mu'allif, yaitu nama dari penulis. Saya sebutkan sebagai penulis, bukan pengarang, karena mereka tidak mengarang dari apa yang mereka tulis. Kebanyakan di sini adalah karya-karya ilmiah, ya, bukan sebuah karangan seperti novel, seakan fiksi, ya. Saya terjemahkan dengan penulis, Al-Mu'allif, seorang penulis. Bagian kitab berdasarkan penulisnya. Misalnya kita ada di sini seorang penulis bernama Sibawayh, kemudian sampingnya ada sebuah kolom al-wafat, yaitu Tufiya, diwafatkan tahun berapa? Tahun 180 Hijriah. Di sampingnya ada kolom al-kutub, kitab-kitab. Beliau memiliki beberapa kitab yang ada di aplikasi Al-Maktabah Syamilah sini. Bukan berarti cuma memiliki satu kitab. Kemungkinan ada kitab-kitab yang lain dan belum dimasukkan ke dalam kitab ini. Di sini ada bagian pencarian. Saya ketik Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki 10 kitab yang ada di aplikasi Al-Maktabah Syamilah ini dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Kita bisa melakukan pencarian di bagian atas ini. Untuk penulisnya, kita mengetik di sini menggunakan bahasa Arab tentunya. Di sampingnya di sini ada kitab serta ada pencariannya. Misalnya Musnad Asy-Syafi'i. Di sini ada filternya untuk pencarian. Pada bagian At-Tasnif sebelumnya juga ada pencarian. Jadi pencarian tentang At-Tafsir biar tidak lama. At-Tafsir, Ulumul Quran wa Usul Tafsir.
Kita mencari kitabnya di sini, misalnya kitab tertentu, sebagaimana sudah kita praktekkan pada al-muallifun, sama pencariannya. Dan seterusnya ada bagian al-mufaddalah. Al-mufaddalah itu kalau diartikan adalah favorit, ada favorit kitab. Jadi kita bisa memilih kitab-kitab favorit kita untuk dimasukkan ke dalam bagian favorit sini. Serta kita bisa memberi nama sendiri, misalnya baru baca maktabahku atau fakihan favorit. Seakan-akan kita bisa membuat maktabah sendiri atau perpustakaan sendiri pada bagian al-mufaddalah. Pengaturannya akan kita bahas lain waktu insya Allah. Lalu setelahnya ada muakharon, yaitu kalau diartikan itu history. Terakhir kitab yang telah kita pakai. Misalnya saya buka suatu kitab. Di sini ada kitab Sirah Umar bin Abdul Aziz. Kita buka kitabnya, lalu kita close dan kita kembali kepada muakharon. Akan muncul Sirah Umar bin Abdul Aziz. Untuk history pada aplikasi Al-Maktabah Syamilah di sini ada 4 jenis yang akan kita bahas lain waktu insya Allah. Di sini ada history berdasarkan terakhir kitab yang kita baca. Di sini ada kolom kitab, kemudian sampingnya ada kolom mu'allif, yaitu penulisnya. Lalu setelahnya di sini ada at-tanzilat yang berarti download, yaitu histori terakhir tentang pengunduhan kitab kita. Terakhir kita mendownload atau mengunduh suatu kitab, maka akan masuk di bagian sini. Kita coba, karena di sini ada 26 kitab yang belum kita download, maka kita ambil satu. Misalnya bagian kitab tafsir Al-Wasit. Kita download, sedang berjalan. Kita tunggu dulu. Yap, sudah hilang. Maka kita buka pada bagian at-tanzilat, history download, riwayat pengunduhan. Di sini ada at-tafsirul wasit. Terakhir kita unduh. Di sini an-nusus. Kita sudah mengunduh kitab apa saja, misalnya kita cari suatu kitab. Lalu di sampingnya ada logo seperti PDF ya. Ini adalah sebuah history. Terakhir kali kitab yang sudah kita ekspor, kita keluarkan, kita salin dari aplikasi Al-Maktabah Syamilah menjadi sebuah PDF. Dan terakhir yang saya keluarkan, saya ekspor adalah Daf'u Ihamil Ittirab. Di sini ada historinya juga. Di mana kita akan mengekspor atau mengcopy menjadi sebuah file PDF dari aplikasi Al-Maktabah Syamilah ini. Pada bagian ini ada logo PDF. Sini pengunduhan kitab 25 yang belum diunduh, sampingnya adalah pengunduhan PDF. Ada beberapa kitab yang bisa kita ekspor menjadi sebuah PDF. Jadi kita bisa membaca tanpa menggunakan aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Sekarang pertanyaannya, di mana PDF ini disimpan? Sebagaimana yang kita ketahui, di sini ada history, di mana hasil kitab-kitab yang telah dikeluarkan menjadi file PDF disimpan. Mari kita buka. File-file ini disimpan di mana aplikasi Maktabah Syamilah ini kita simpan. Coba kita buka, kemudian masuk bagian PDF. Di sini akan disimpan berdasarkan nama penulisnya. Misalnya di sini ada Asy-Syankiti, maka akan muncul Daf'u Ihamil Ittirab. Sebagaimana yang kita buka di sini. Daf'u Ihamil Ittirab. Lalu di kitab yang lain misalnya milik Ad-Darimi, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah lid-Darimi. Di sini juga ada Ar-Raddu 'alal Jahmiyah lid-Darimi. Demikian pembagian kitab berdasarkan genre serta muallif. Next, selanjutnya kita membahas bagaimana kita membaca Al-Quran pada aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Syukron.